Hari ini kita akan membahas Monday Night Raw. WWE Recap Monday Night Raw. Apa aja yang terjadi di sana? Apa aja drama yang terjadi? Setup seperti apa untuk Wargame? Dan ini adalah WWE Go Home Show Monday Night Raw sebelum Survivor Series War Games. Dan langsung saja saya akan merekap apa aja yang terjadi di WWE Monday Night Raw, WWE Monday Night Kepleset. Let's go. Pertama, di opening kita mendapatkan Roman Reigns. Roman Reigns yang membuka acara tentunya dengan entrance yang full aura ya. Full aura Roman Reigns membuka hari ini dan mungkin menjelaskan apa yang sebenarnya alasan dia buat gabung tim Babyface hari ini. Udah opening terus masuk ring, lalu datang Cody Rhodes. Jujur saya kecewa pas Cody Rhodes muncul. Karena apa? Biarinlah Roman Reigns untuk ngomong dulu gitu, sepatah dua patah kata, tiba-tiba di cut. Itu promo dari Cody Rhodes. Bentar. Promo dari Cody Rhodes. Nah, abis itu yang saya notice, Cody Rhodes bilang kalau ini tuh timnya dia, tapi pas mau jabat tangan dan kayak alasan Roman bilang alasan sebenarnya dia benci sama Cody sama si Empang, tapi kebenciannya itu lebih benci lagi dengan The Vision dan Paul Heyman. Jadi ternyata Roman Reigns itu balik untuk balas dendam ke The Vision dan juga Paul Heyman seperti itu. Datanglah si Empang kayak nggak suka gitu lihat Cody yang sok-sokan, kayak ini tuh bukan tim kamu gitu, seperti itu. Jadi 3 orang itu ada di opening dan saya bersyukur karena nggak ada Jey Uso dan Jimmy Uso yang gabung gitu. Akan terasa sangat minus aura ya kalau ada 2 orang itu ya. Terus habis itu di backstage ada Paul Heyman dengan The Vision yang mempercayakan kalau Drew McIntyre dan Logan Paul akan melawan tim Babyface untuk match di ending, untuk memperebutkan siapa nanti yang orang pertama yang advantage lah untuk di Wargame nanti, yang masuk ke ring nanti pertama siapa aja. Sempet ada cekcok tuh Logan Paul dengan Paul Heyman, sempet ada cekcok, tapi pada akhirnya Heyman lah yang menentukan kalau Logan Paul dan Drew McIntyre akan bertanding melawan 2 Upin Ipin, Jey Uso, tag team terbaik di alam semesta, untuk advantage match nanti pas War Game. Abis itu segmennya lanjut ke match Gunther versus Carmelo Hayes. Wah, ini match bagus banget, bro. Ini match bagus banget. Kalian harus nonton. Meskipun dari awal saya berprediksi atau saya bilang kalau Gunther ini, saya udah ikhlas kalau Gunther ini bakal menjadi lawan terakhirnya Cena dengan apa? Dengan Gunther balik dengan theme song yang lama gitu, dengan Walter itu. Wah, itu matchnya bagus, bro. Carmelo Hayes deserve better. Harusnya Carmelo Hayes itu dapat push yang lebih bagus lah dibanding sekarang gitu. Karena apa? Karena ngelihat performa Carmelo Hayes akhir-akhir ini, saya menduga kreatif WWE itu sebenarnya bingung mau dikemanain ini Carmelo Hayes. Padahal di ringnya bagus banget Carmelo Hayes. Matchnya nggak perlu saya obrolin, ini match bagus, kalian tonton aja secara langsung. Tapi yang menang adalah Gunther. Gunther menang dengan powerbomb, dengan sleeper hold-nya, dengan beberapa chop gitu kan. Gunther menang dan akan bertanding melawan pemenang antara Solo Sikoa dan Penta. Nah, lanjut di backstage ada tim Face War Games yang isinya Roman Reigns, si Empang, Cody Rhodes. Tiba-tiba datang Upin Ipin, Jey Uso gitu. Oh iya, kamu lupa dari segmen. Oh iya, bener, ada segmen di mana, balik lagi ke awal, ada segmen di mana Roman Reigns tuh bilang kalau title itu akan terlihat lebih bagus kalau ada di pundaknya dia. Dan kayak si Pang bilang kayak, maksudnya siapa nih?
untuk title aku atau titlenya Cody. Roman kayak bilang, ya kalau kata kita mah ya lu tau lah ya. Terus tiba-tiba udah berangkat ya gitu. Itu saya melupakan satu poin itu. Oke, terima kasih yang udah ngingetin. Lanjut, ada tadi segmen Jey Uso dan Jimmy Uso yang apa namanya, yang meng-hype match nanti untuk Advantage Survivor Series War Games melawan, tentunya udah dipastikan, Drew dan Logan Paul. Kayak aduh, ini Upin Ipin ribet banget ini Jey Uso sama Jimmy saya. Tapi ya seperti itulah fungsinya Jey dan Jimmy gitu kan. Saya selalu bilang fungsinya Jimmy Uso dan Jey Uso di War Game ini ada dua. Pertama, Jey Uso untuk nge-hype penonton dengan yeet. Jimmy datang untuk dipin. Udah enggak lah, yang bercanda ya. Terus selanjutnya ada vignette John Cena. Cuman vignette-nya John Cena bicara tentang kesuksesannya seperti apa, dia bekerja keras, dan Cena punya pandangan lain tentang sukses itu seperti apa itu. Dan Cena by the way hari ini nggak ada ya karena Raw terakhirnya udah kemarin. Kemudian ada ini segmen paling epic, segmen paling menurut saya lucu, peak komedi. Segmen Dominic yang promo kayak ya udah kayak membanggakan dirinya sendiri. Terus tiba-tiba nge-hype kalau John Cena nggak ada di sini, tiba-tiba ada musik entrance Cena. Ada musik entrance Cena, kayak saya tuh kaget pas apa bikin live reaction tadi pas pagi. Hah? Ada John Cena? Ada John Cena? Terus tiba-tiba pas datang, ini nih yang part lucunya di sini. Pas datang, ternyata yang datang tuh mini John Cena. Itu saya nggak tahu orang siapa ya itu. Ini siapa ini? Dan yang lucunya lagi, direkam sama Stu atau kameramen yang mini juga. Ada kameramen asli merekam kameramen mini, yang kameramen mini ini ngerekam Cena yang kecil gitu. Itu momen epic banget, itu momen epic banget. Terus kayak masuk ring dengan gaya-gaya Cena-nya gitu kan, sempat susah buat naik hingga akhirnya dihajar sama Dom, sama Dom. Terus di 619 lah, di Frog Space seperti itu. Kayak ada segmen promo, kayak Dominic bilang, hey bro, kita sesuai plan aja gitu. Terus kayak si John Cena kecil itu bilang, no. Kayak dia tuh kayak, oi, if you want some, come get some, the champ is here. Disikat dong itu, ditendang itu mini John Cena itu sama siapa? Sama Dominic. Terus pas udah mau dihajar beberapa kali, tiba-tiba datang Rey Mysterio. Karena emang kebetulan kita lanjut ada match Rey Mysterio melawan JD McDonagh. Datang Rey buat nyelamatin mini John Cena itu. Terus abis itu Dominic ya keluar. Terus datang si JD McDonagh bareng Finn Balor. Langsung saja match JD McDonagh melawan Rey Mysterio. Jujur, saya sangat terhibur dengan match ini. Dari awal, ketika kita melihat beberapa match dari JD McDonagh, kita tahu JD McDonagh itu punya potensi yang gede banget gitu. Layaknya mungkin di SmackDown Carmelo Hayes lah. Dan saya seneng ketika ngelihat Rey ketemu dengan JD McDonagh ini. Matchnya bagus tentunya. Saya sangat menikmati match ini dan kangen juga lah lihat Rey match single seperti ini. Kemarin kan match tag team ya. Buat matchnya saya nggak bakal banyak bahas karena kalian nonton aja. Tapi intinya endingnya ketika Rey mau 619 di ending, Finn Balor narik kaki Rey. Terus kayak pas kesel lah si Rey itu terus ditoyor tuh si Finn Balor. Pas si jadi kayak mau ngambil kesempatan, tiba-tiba nggak sengaja jadi McDonagh ngehantam Finn Balor. 619 udah selesai, matchnya bagus. Dan intinya di match ini jujur saya terhibur dan kangen banget ngelihat Rey Mysterio match single lagi. Oke, langsung saja. Kemudian ada di backstage, lanjut ke backstage, ada Raquel Rodriguez kesel. Ternyata Raquel ini masih kesel. Kenapa Nikki Bella yang dikasih kesempatan gitu?
Gimana dengan saya gitu? Saya nggak dapat kesempatan buat match title gitu dengan Faker, tapi kayak Adam Pearce bilang bilang ke Raquel, udah nggak apa-apa, aku tahu kamu udah kerja keras bla bla bla, mungkin next time. Kayak Raquel masih kesel di sini, kenapa yang dikasih jatah itu Nikki Bella gitu. Kemudian lanjut abis itu masih di segmen yang sama ada New Day bareng Grayson Waller kayaknya udah jadi bener-bener udah bener-bener jadi anggota New Day Grayson Waller. Terus intinya Adam Pearce bilang next week AJ Styles dan Dragon Lee akan mempertahankan title-nya ngelawan New Day minggu depan. Kaget si si New Day kayak serius gitu, kayak kesenengan mereka dapat title match akhirnya gitu. Lanjut ada segmen setup War Game Woman. Wah, ini bagus banget ini segmennya. Pertama yang masuk Becky Lynch, tentunya Becky Lynch dengan entrance-nya, terus habis itu datang Nia Jax dengan Last Legend, disusul Kabuki Warriors gitu kayak dan intinya Becky Lynch ternyata Becky Lynch itu highlightnya ke AJ Lee. Kayak AJ Lee intinya gini, kesalahan besar AJ kamu balik ke sini. Intinya akan menyesal lah kayak gitulah. Becky Lynch bilang seperti itu, dan kemudian datanglah tim face dari War Game Woman. Ada Rhea Ripley yang pertama masuk, kemudian Io Sky, Charlotte, Alexa, dan terakhir AJ Lee. Di sini wah gokil banget sih. Full aura semua di sini, bro. Di sini ya intinya AJ Lee bales apa yang dikatakan oleh Becky Lynch, dan di akhir ada brawl antara mereka berlima, dan udah itu cukup segmen yang cukup bagus lah untuk untuk setup sebelum nanti mungkin ada satu setup lagi di SmackDown sekali lagi. Kemudian ada match Solo Sikoa melawan Penta. Ini salah satu match yang jujur kaget dengan apa yang terjadi hari ini. Buat teman-teman yang nggak tahu, matchnya ini nggak berlangsung lama, cuma beberapa menit. Ada satu momen pas di bawah, Penta mau intinya Penta itu salah mendarat, dan di shoulder atau bahunya itu mendaratnya pakai bahu, dan habis momen itu langsung dicek sama wasit, ada tim medis. Selang beberapa lama diumumkanlah kalau Penta itu nggak bisa compete lagi buat match melawan Solo Sikoa, dan diumumkanlah yang menang di match ini adalah Solo Sikoa. Ini jujur salah satu segmen atau salah satu hal yang mengejutkan bagi kita semua, karena Penta ini lagi bagus-bagusnya momennya. Penta kita tahu sendiri lagi ada momen yang intinya saya seneng lah ngelihat Penta udah mau setahun di WWE dengan performanya yang luar biasa. Kita tahu sendiri Penta itu kualitas in-ringnya nggak bisa dipertanyakan lagi, tapi tadi ada sedikit insiden di mana mungkin nggak sempurna gerakan atau hurricane grana dari Penta, dan mendaratnya pakai shoulder lagi yang kayak itu sakit banget, bro. Kebayang, bro, sakit banget. Diumumkanlah bahwa Penta itu nggak bisa compete lagi buat match, dan akhirnya Solo yang bakal bertemu dengan Gunther. Siapa yang menang? Komen aja siapa yang menang ya. Terus ada vignette misterius. Itu cewek apa cowok sih, bro? Ada vignette tangan yang kayak itu gelas, kayak lagi di depan sebuah gelas gitu. Terus cuma beberapa detik ada tulisan 4 days, 4 hari. Itu menurut kalian tangan siapa itu? Apakah akan ada yang return? Atau emang cuman sekedar setup buat War Games? Atau jangan-jangan itu video package promo dari WrestleMania? Nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi jujur saya kaget, itu siapa kata saya. Tapi ya udahlah. Kita lanjut. Dikit lagi beres. Di backstage ada Maxine yang kayak
ketemu dengan Adam Pearce yang kayak ya ini kerja keras saya bla bla bla, intinya kayak gitu. Terus tiba-tiba IP Nile return, bro. IP Nile return dan ngancam dan ngancam kalau bakal ngambil title-nya dari si Maxine Dupri gitu. Terus kayak wow, ada IP Nile nih, kata saya tuh, wah seru nih, bisa jadi penantang selanjutnya Maxine gitu. Karena jujur saya senang ketika title mid card ini, bentar, kenapa backsoundnya jadi ini? Ketika title mid card yang sebelumnya dipegang Becky itu balik lagi ke pegulat mid card juga, kayak semacam ini bukan mid card lagi si Maxine sebenarnya. Maxine itu hitungannya low card sebelumnya, tapi WWE berusaha buat ngangkat Maxine Dupri, dan akhirnya dia yang jadi sekarang pemegang title itu gitu. Abis IP Nile balik, abis ngobrol sama IP Nile, lalu ketemulah dengan Roxanne Perez dan Raquel itu si Maxine, masih di segmen yang sama di backstage. Kayak Roxanne mau bilang selamat, tapi kayaknya Roxanne juga ngincer title itu juga gitu. Bakal seru ini perebutan title dari Maxine. Kenapa? Karena Maxine Dupri ini udah selesai dengan Becky Lynch. Kayaknya Becky Lynch bakal lanjut feud dengan AJ Lee setelah ini, dan kita tunggu bakal ngelawan siapa dulu Maxine Dupri. Apakah ngelawan IP Nile atau Roxanne? Karena Raquel kayaknya mau di-push buat world title, bukan di mid card. Oke, langsung saja kita ke ending. Di ending ada match Logan Paul, Drew McIntyre melawan Upin Ipin, The Usos ya, Jey Uso dan Jimmy Uso. Saya nggak bakal banyak, sekali lagi di review atau di recap yang saya bikin, nggak akan terlalu banyak bahas matchnya seperti apa, karena biar kalian bisa nikmati lah matchnya, biar nonton full bisa di YouTube atau di Netflix atau di link-link lain yang kalian punya lah. Bisa teman-teman share link apa aja yang bisa diakses ya. Intinya kita langsung ke ending. Di ending Bron Breakker dan Bronson Reed itu datang gitu buat kayak bantu di ending, bantu. Terus kayak datang juga Cody dan si Empang. Ini udah momen-momen kritis nih, momen ending yang kita bakal ketawa gitu. Cody sama si Empang kayak datang mau bantu, terus kayak brawl mereka, kayak Cody dengan Bronson Reed, si Empang dengan Bron Breakker gitu. Chaos lah itu, matchnya chaos. Di tengah kechaosan itu Logan Paul nyuri kesempatan buat roll up Jimmy, dan akhirnya yang menang itu Team Vision. Dan official nanti Team Vision yang keluar duluan untuk advantage di match Survivor Series War Games. Sudah ditebak lah ya dari awal, ini yang bakal menang tuh Team Vision. Setelah itu chaos berlanjut, kayak si Empang nyerang Logan Paul gitu kan, kayak mungkin gak seneng lah dengan hasil matchnya. Datang Roman Reigns, bro. Roman Reigns datang untuk kayak kesannya nyelamatin tim babyface gitu. Dengan kekeosan yang terjadi, Roman Reigns akhirnya spam Superman Punch ke si Bron Breakker, Bronson Reed, Drew McIntyre, semua orang di Superman Punch sama dia. Mungkin dari awal udah ngisi reload Superman Punch ya, sampai akhirnya semua orang di Superman Punch. Abis itu udah diberesin lah ring sama Roman Reigns, semua orang dikeluarin di ring. Datang Brock Lesnar. datang Brock Lesnar bersama dengan Paul Heyman. Nah, di sini kuncinya. Kunci Monday Night Raw ternyata di sini. Jujur, di live reaction saya, tonton aja, ada upload kok live reactionnya. Di sana saya bilang gini, wow, gila, ada Brock Lesnar di ending. Saya pikir pas ending udahan ada credit title, udah tuh beres. Ternyata datang Brock Lesnar bersama Paul Heyman. Saya bilang kayak,
Gila, Brock Lesnar dengan apa? Dengan entrance dan apa ditemani Paul Heyman kayak plus 1000 aura banget kata saya teh ya. Dengan enaknya ngomong gitu. Tiba-tiba tiba-tiba kepleset dong itu Brock Lesnar. Ya Allah kata saya teh. Aduh bro, udahlah. Ente itu ente itu udah ini, udah apa? Udah tua kayak udah bukan saatnya buat buat keren-kerenan kayak gitu. Kemarin celananya robek, sekarang kepleset. Tapi itu jadi hal yang gimana ya? Kayak ngerusak momen aja menurut saya. Kayak saya tuh lagi seneng-senengnya ngelihat setup war game yang bagus banget gitu. Dari WWE tiba-tiba Brock Lesnar kepleset, lanjut Brock Lesnar kepleset ya udah kayak mungkin semua Bronson Reed nahan ketawa di sana. Dari plus aura 1000 jadi min aura. Padahal itu momen kunci sebenarnya. Terus tiba-tiba Bronson Reed itu nggak bisa menahan ketawa sebenarnya. Dia kayak ngelewat aja dari situ biar nggak disorot kamera. Terus tiba-tiba kalau kalian notice Brock Lesnar dan Paul Heyman juga ketawa sebenarnya. Cuman mereka kayak nyembunyiin gitu dikit dan si Braun Breaker juga dikasih topi. Mungkin Braun Breaker kayak nunduk, mungkin ketawa juga sebenarnya. Tapi ya udahlah, kayak tiba-tiba jadi kayak komedi gini kata aku tes Sri Mulat apa gimana ini teh ya. Ngasih topi ke Braun Breaker, udahlah habis momen itu kita lupakan lah ya. Kering brawl lah mereka berlima. Apa namanya? Buat memanaskan War Games. That's all. Ini semua yang terjadi di Monday Night Raw hari ini. Cukup solid dan ini Monday Night Raw go home show sebelum Survivor Series dan mungkin setupnya bakal terjadi lagi nanti di SmackDown sebelum apa? Sebelum Survivor Series. Jadi buat kalian yang ketinggalan apa aja yang saya rekap dari awal sampai akhir bisa langsung ke YouTube Iqbal Wrestling. Video recap ini akan saya upload di sana di Iqbal Wrestling dari awal sampai akhir. Apa namanya? Apa aja yang terjadi barusan dan seperti itu yang terjadi di Monday Night Raw hari ini dan selesai Raw recap by Iqbal Wrestling. Absolute Cinema enggak sih? Absolute Cinema enggak sih? Brock Lesnar kepleset. Oke,